pas peristiwa perang Khandak. Perang Khandak itu orang Islam di Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab. Jumlahnya kurang lebih 10.000 pasukan. Quraisy dari Mekah gabung dengan banyak pasukan untuk memberangus Madinah. Pengen ditaksil, dihabisin ke akar-akarnya kata mereka. Madinah belum ada, paling 5.000-an belum ada. Total penduduk Madinah itu pengen diberangus. Rasul sudah siap perang, Salman Al-Farisi pas musyawarah usul, kami kalau kekuatan tidak berimbang biasanya kami menggali parit ya Rasul. Akhirnya digali. Panjang berapa kilo? Lebarnya ini 5 meter. Dalamnya 3 meter. Sekira-kira kuda, sehebat-hebatnya kuda tidak akan bisa melompat sampai 5 meter, gak bisa. Iya, ya kalau bisa 1-2 mah pengecualian paling. Lumrahnya nggak akan bisa nyemplung ke sono 3 meter, nggak akan bisa naik lagi. Tapi pasukan di sono 10.000, bayangin. 10.000. Di sela-sela itu ada satu orang kafir, saya lupa namanya. Nu'aim bin Mas'ud atau siapa? Kalau nggak salah Nu'aim bin Mas'ud. Datang ke Nabi di sela-sela itu. Masuk Islam. Menyatakan masuk Islam. Ya Rasulullah, saya datang untuk masuk Islam. Diterima. Kata baginda Nabi SAW, ente pulang ke sono barisan sono. Kan gak ada yang tahu. Betul atau enggak? Gak ada yang tahu. Buat perpecahan di antara mereka. Benar, siap ya Rasulullah. Pulang ke barisannya orang musyrik sana, di sana buat propaganda. Gara-gara satu orang akhirnya terjadi gak akur. Pemimpin Quraisy gak akur sama pemimpin sono, gak akur. Udah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menghembuskan angin dingin sekali, kenceng, kabur lari tunggang langgang dengan perantara satu orang. Bukan Abu Bakar. Ini orang belum pernah sholat baru masuk Islam. Bener-bener baru masuk Islam. Jadi semua berperan penting. Semua berperan baik, bagus. Di yayasan ada pembina, ada ketua yayasan, pengurus harian yayasan. Di pesantren juga sama. Ada guru, ada siswa, ada semua. Itu semuanya peran yang saling melengkapi. Ya, secara hierarki kepemimpinan yang paling tinggi ya ketua yayasan bahasanya, ya apa enggak? Ketua yayasan yang berhak memutuskan ini itu anuan ketua yayasan, pengurus harian. Pembina itu cuma apa namanya ya, kayak jadi dewan penasehat bahasanya kan. Untuk musyawarah saja. Yang penentu ketua yayasan. Tapi ya bukan berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih-bersih yayasan itu derajatnya lebih rendah dibanding ketua. Enggak gitu kan? Enggak. Wis. Jadi posisi sampean jadi ibu-ibu punya anak. Ya. Kadang-kadang kan gitu, mama itu kok bosen ya, pengen jadi wanita karir sajalah. Di rumah cuma ngurusin nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, kayak pembantu. Lah ya Banda? Iya, ngemong anak kayak baby sister, bahasanya gitu ya. Kadang-kadang nuntut ke suaminya, minta uang nyetrika, uang nyuci, uang ngerawat bayi gitu ya. Uang bersih-bersih rumah, nyuci piring, uang layani sampaian bayu, semuanya dihitung gitu. Iya, kadang-kadang pengen, ya Allah, kalau kayaknya enak ya kalau jadi wanita karir. Giliran si wanita karir, ya Allah, enak jadi ibu rumah tangga wae. Iya bangga. Kata wanita karir, pagi-pagi pada subuh harus sudah dandan. Sebelum subuh harus sudah
mandi rapi, capek, kejar motoran sendiri, bahayanya banyak di jalan, iya apa enggak? Kalaupun nyetir mobil sendiri juga tetap nyetir sendiri. Kalaupun dianterin ke kantor, oke, tapi di kantor juga bahayanya enggak kalah mengerikan. Ya, bahaya selingkuh itu banyak di kantor daripada di rumah. Betul atau enggak? Lah iya. Ya kalau di rumah kan mak-mak pakainya daster. Daster enggak dandan. Lah iya kan ya? Udah, enggak kepikiran orang lihat juga lah mak-mak. Lah iya kan? Mak-mak. Tapi kalau lihat wanita karir di kantor dandan cantik bagus gitu, ada peluang untuk selingkuh. Ya ada wae. Lebih banyak peluangnya dari yang iya apa enggak? Belum capek, belum apa, pulang-pulang anak sudah tidur capek, anak nggak pernah bareng, nggak pernah gendong anak. Yang sono lihat sono enak, lihat situ enak, situ lihat sini juga enak. Makanya kata orang Cina, urip iku sawang. Kata orang Cina, urip iku sawang. Wes nggak usah sono enak, ini kan sini nggak enak. Udah, nggak usah minta dipindahin dari posisi kita. Ya, wes Allah naruh kita jadi guru, bersyukurlah jadi guru. Allah naruh sampean jadi pengusaha, ya wes disyukuri jadi pengusaha. Allah naruh sampean jadi pekerja, disyukuri jadi pekerja. Naruh sampean jadi ibu rumah tangga, bersyukurlah disyukuri. Alhamdulillah bisa ngelayani suami sewaktu-waktu. Lah ya benda. Suami datang jam 9 minta jatah, kasih jatah. Suami datang jam 11 pagi minta jatah, kasih jatah. Ini memang posisinya sebagai ibu rumah tangga, bisa meluk anaknya sering, barengin anaknya sekolah, barengin anaknya belajar. Itu kenikmatan bukan? Kenikmatan, dinikmati. Sampean kok kerja ya dinikmati, asalkan kerjanya baik, kerjanya bukan kerja yang haram, tidak melanggar syariat, tidak melanggar undang-undang, semuanya bisa masuk surga. Konsekuensi dari tidak mau menerima pembagian Allah ini, yang pertama, agama jadi rusak. Orang nggak bisa bahasa Arab, jangankan kitab gundul, kitab keriting juga tidak, gondrong keriting juga nggak bisa baca, apalagi kitab gundul. Jangankan ilmu usul fikih, mustalahul hadis, ulumul Quran, ilmu mantik, nahwu, shorof, balaghah, jangankan itu semua, Quran juga baca aja juga nggak begitu pas. Posisi dia bukan ustadz tapi mengustadkan diri. Jurusannya bukan agama tapi dianggap sebagai ustadz. Nggak pernah belajar agama kepada para ulama yang kompeten. Nggak pernah. Jurusannya bukan jurusan agama. Giliran menyampaikan agama. Kata para ulama, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapapun yang menyampaikan, berbicara sesuatu yang bukan kompetensi dia, akan datang dengan sesuatu yang aneh-aneh. Orang jurusannya akidah, nggak ngerti fikih, nyampein fikih, datang dengan sesuatu yang aneh-aneh. Nggak belajar akidah, belajarnya hadis, nyampein akidah, datang dengan sesuatu yang aneh-aneh. Nggak pernah belajar usul fikih, berusaha menyampaikan pemahaman teks, pemahamannya aneh-aneh juga. Yang paling mengkhawatirkan, pendapat yang aneh tadi diikuti sebagian masyarakat, jadi kelompok yang aneh. Nanti pecah belah, aneh semua akhirnya. Lah iya apa enggak? Nganeh-nganeh ya. Jadi unik-unik. Konsekuensinya seperti itu dalam bidang agama. Karena dari zaman dulu, saya ingat Imam Ghazali itu pernah menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak ngerti agama,
kok menyampaikan agama selayaknya mereka di penjara. Karena mengapa? Agama jadi rusak jika disampaikan oleh orang-orang yang tidak ngerti agama. Nyampein agama malah ngajak enggak sholat. Ngajak enggak usah haji ke sono, ke Baitullah. Ngajak hajinya ke Pondok Gede saja. Wes macam-macamnya seperti itu. Mending itu di penjara saja. Bukannya membangun agama, justru malah meruntuhkan agama. Samping agama rusak, kehidupan juga rusak. Kalau nggak percaya, orang yang bukan dokter, pura-pura jadi dokter, ngeresepin obat. Orang yang sakit, sembuh atau mati malahan. Iya Banda? Iya. Ini kayak bangunan kayak gini. Saya nggak akan ngomong. Nggak ngerti saya. Ini kalau tiang harus ada bel apa kawat besi yang ukurannya berapa. Cincinnya bagaimana apa. Nggak ngerti saya. Saya nggak akan ngomong. Yang akan ngurusi Pak Latif. Nah, beliau yang ngerti bangunan apa. Nah kalau saya yang ngurusi bubrah itu mungkin. Lah nggak ngerti saya. Kalau bentuk bisa dibicarain, tapi kalau komponen seperti apa nggak ngerti. Iya, nggak ngaku. Bukan insinyur ngaku insinyur. Rusak atau enggak bangunan? Rusak. Bukan ini orang dokter mata, tapi disuruh nyabut gigi. Iya kira-kira itu. Atau dokter gigi suruh ngoperasi mata, bisa? Yo nggak bisa. Rusak dunia, enggak hanya agama, dunia juga rusak. Kalau enggak terima dengan posisinya masing-masing gitu. Loh, orang ahlinya buat nasi goreng, disuruh buat nasi Arab. Itu bukan nasi Arab namanya, nasi goreng jadinya, bukan nasi Arab, nasi goreng. Ya, jadi yang perlu kita pahami adalah mencari ridha Allah, masuk surga tidak harus jadi ustadz. Enggak harus hafal Quran. Enggak harus juga jadi kiai. Enggak harus jadi pejabat. Enggak harus jadi orang kaya. Bahkan kalau syarah yang ini, Iqadul Himam ini, yang karya Ahmad bin Muhammad bin Najibah Al-Hasani, kata beliau, kalau memang sampean sudah berusaha kaya, tapi kok miskin terus, rela saja. Berarti jatah sampean lah ya wis gitu. Wis gimana lagi? Udah berusaha jadi, tapi kok enggak kaya-kaya. Iya berarti tinggal rela jadi miskin. Mungkin Allah berkehendak sampean masuk surga duluan dibanding orang kaya. Kan orang miskin masuk surga duluan dibanding si kaya, jaraknya 500 tahun. Iya apa enggak? Tinggal sampean itu aja, sampean nikmati, renungi, pelajari keutamaan orang miskin. Nah, emang miskin ada keutamaannya? Nggak ada. Rasul itu berlindung dari fakir, gak mau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Tapi kalau miskin, Rasul itu pilih hidup miskin. Iya. Enggak hidup miskin. Ya Allah, Allah marzuk ala Muhammadin quta. Jadikan rezeki keluarga Muhammad itu rezeki yang pas-pasan. Iya. Dalam beberapa riwayat meskipun mutakallam fihi, Rasul itu mintanya dikumpulkan bareng orang-orang miskin. Bukan bareng orang-orang kaya, bukan bareng para pejabat. Iya. Emang apa keutamaan orang miskin, Pak? Orang miskin pikiran untuk bermaksiatnya tidak sehebat orang kaya. Ya. Orang miskin itu enggak akan mikir, mohon maaf, untuk jajan perempuan. Enggak ada duit, betul atau enggak? Enggak ada duitnya. Orang kaya mikir ke situ atau enggak? Malah mikir macam-macam. Orang kalau duitnya banyak, pintu kemaksiatannya yang terbuka semakin banyak. Orang kaya kalau mau mabuk mungkin
beli minuman keras yang harganya jutaan, ada nggak yang segitu? Ada mungkin. Orang miskin ngecek kecubung. Ya mungkin ya, apa gitu kalau nggak nauzu. Jadi orang miskin itu ya pikiran untuk bermaksiatnya nggak neko-neko. Iya, Rasul sampai bersabda, aku nggak khawatir kalian diuji miskin, justru aku khawatir kalian diuji dengan duit. Orang diuji miskin banyak yang lulus. Kata baginda Nabi, ra'aitu atau dakhaltul jannah wa ra'aitu aktsara ahliha al-masakin. Aku sudah masuk surga, dimasukkan ke surga. Aku lihat mayoritas penduduk surga adalah orang. Ada utamanya enggak berarti? Ada. Orang kaya kemana? Wa ashabul jaddi mahbusun. Hadis Bukhari. Dan orang-orang yang kaya masih tertahan. Lah orang miskin makannya itu nasi, sayur, lauk. Kalau ada lauk masih lumayan ya. Iya, nasi, kadang sayur, tempe goreng satu sepotong. Tahu sepotong. Telur satu dibagi 2. Kadang bagi 5. Namanya ramai itu. Iya apa enggak? Sambelnya sambel pelelek atau sambel pelelek. Mentah diulek aja. Sambal cabai sama garam. Sambil makan sambil matanya pelelek-pelelek. Makanya disebut sambal pelelek. Iya. Coba orang kaya, makanya all you can eat. Iya apa enggak? Semua olahan daging ada. Wis daging kambing, sate ada, sate ayam ada. Rendang ada, yang dipanggang itu daging apa namanya? Steak ada. Masih ada sop juga ada dagingnya juga, daging. Ikan goreng ada, ikan bakar ada, ayo. Belum karedok ada, gado-gado ada, ketoprak juga ada, pecel juga ada, sayur semuanya ada, buah semuanya ada. Lah semuanya itu ditanya enggak sama malaikat kira-kira? Ditanya enggak? Ditanya. Iya, jangan kira enggak ditanya. Ditanya. Rasul kelaparan, keluar siang-siang. Ketemu Abu Bakar. Kok keluar siang-siang? Lapar. Rasul juga lapar. Ketemu Umar siang-siang. Lapar. Manusia terbaik dan makhluk terbaik Nabi itu, bukan hanya manusia terbaik, makhluk terbaik. Siang-siang keluar rumah lapar, untuk ngusir lapar jalan biar laparnya hilang, ngobrol, ketemu bertiga, diampirin sama seorang sahabat, ya Rasulullah mohon mampir ke rumah saya. Mampir, dipotongin kambing muda, disuguhin, makan kenyang. Akhirnya setelah selesai, terima kasih, pamit pulang. Kata Nabi, kalian akan ditanya loh ini, nikmat ini. Keluar dari rumah lapar, pulang-pulang kenyang. Jadi kalau mau makan itu dipikir, jangan semuanya masuk aja, dimasukin pulang dimakan. Ya, kaget saya itu kalau lihat orang kaya makan ya. Semuanya ada, semuanya ada. Ya Allah, ya Rabb. Jadi ya kalau memang sudah berusaha kaya tapi kok nggak kaya-kaya, ya jatahnya berarti miskin atau kelas menengah. Ya alhamdulillah, udah disyukuri wae. Sampean kok jadi kaya, syukur. Jangan kufur. Enggak ada istilahnya orang kalau kaya pasti neraka, enggak. Islam enggak benci orang kaya, enggak.
Justru harta yang paling baik, kata baginda Nabi, harta yang Allah berikan kepada orang soleh. Iya, orang kaya soleh. Lah orang-orang Arab itu bangun masjid sendiri. Tuh tanya ke Pak Latif, sekarang lagi bangun masjid dari orang kaya dari Arab Saudi. 22 meter persegi. Pak Latif ya? 22 meter persegi. Maunya sendiri. Sendiri. Bayangin. Sendiri. Dan banyak yang bangun seperti itu. Ada banyak pesantren di kita, di negara kita itu, yang diriin orang gak ngerti agama, gak mendalam ilmu agamanya, bukan lulusan pesantren. Mereka pengusaha, kaya raya, tapi duitnya gak habis untuk pesta pora, hura-hura. Dia pikirkan nasib generasi bangsa yang akan datang. Duitnya dipakai untuk mendirikan pesantren, ngasih beasiswa orang anak-anak yang berprestasi, gak mampu untuk sekolah, dibiayai oleh dia. Nah, orang seperti ini ketika masuk surga, kalaupun masuk surganya belakangan, tapi derajatnya beda dengan si miskin. Iya apa enggak? Iya beda. Si miskin yang masuk surga, dia si kaya masuk surga derajatnya lebih tinggi. Makanya para sahabat itu dulu yang miskin ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, enak orang-orang kaya. Kita puasa, dia puasa. Kita sholat, dia sholat. Kita haji, dia haji. Tapi dia bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kata baginda Nabi, Bismillah. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah. Kalau mereka sedekah dengan duit, kalian tak kasih cara sedekah tanpa duit. Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu sama dengan sedekah. Kemudian yang lain, likulli tasbihatin sedekah wa tahlilatin sedekah. Sedekah itu dengan tasbih, tahmid, tahlil. Senang orang-orang miskin zaman Nabi, senang. Akhirnya mereka banyak tasbih, tahmid, tahlil. Si kayanya denger. Itu orang-orang miskin ngapain sih pada diam-diam? Oh takbir, tasbih, tahlil. Memang kenapa? Nyari tahu. Kata Nabi itu juga sedekah. Ya sudah, mereka samping sedekah duit juga zikir juga. Protes lagi si miskin ke kaya, ke Nabi. Ya Rasulullah, masa mereka ikut-ikut coba? Udah sedekah dengan duit, masih ikut zikir juga. Kata baginda Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah beri kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya wis, intinya jangan iri. Lah ya enggak? Disuruh bagiannya masing-masing. Yang kaya syukur, jangan kufur. Yang miskin soleh. Ya, sabar. Ya, yang miskin sabar. Jangan terus gak punya akhlak, jangan sekarepe dhewe, jangan. Karena semua bisa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hikmahnya bahwa jangan engkau minta pada Allah untuk mengganti posisimu sekarang, enggak usah. Dinikmati, kalau memang itu baik. Selama di posisi tersebut kita bisa beribadah pada Allah. Ini tidak berlaku kalau nggak bisa ibadah pada Allah loh ya. Kayak sampean bekerja, kerjaannya ini ada syubhat, sampean pengen pergi dari kerjaan itu boleh, nggak apa-apa. Kerjaannya syubhat karena tercampur antara halal dan haram penghasilan perusahaan. Boleh minta dipindah, boleh. Sampean kerja, di kerjaan tersebut sampean nggak bisa sholat. Untuk sholat sulit, boleh minta pergi? Boleh minta dipindahin ke Allah Subhanahu wa taala. Sama di kerjaan, tapi di kerjaan ini sampean enak-enak, tapi nggak bisa berbakti pada orang tua. Orang tua nggak ada yang nemenin. Ya wis minta kerjaan yang lain di dekat orang tua. Nggak masalah seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah posisi sampean tidak menghalangi untuk berbuat baik, tidak menghalangi untuk taat, untuk berbakti. Maka tidak perlu untuk minta
pindah posisikan. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sampean pindah, pasti sampean pindah. Pasti. Banyak gadis-gadis itu nggak nyari suami, tiba-tiba datang yang lamar. Iya apa enggak? Karena yang nuntun orang lamar ini siapa? Iya kan? Iya Allah. Ya. Allah sudah menghendaki si gadis ini untuk berubah status dari yang bebas sekarang menjadi seorang istri. Lah iya apa enggak? Iya. Seperti itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab.